Hai, selamat datang di channel baruku, Fadza. Oke, jadi di video pertamaku kali ini akan menceritakan salah satu pembunuhan berantai dengan korban terbanyak di Amerika Serikat. Sekarang mulai serius dan kita bisa langsung aja ke ceritanya. The Grim Sleeper atau juga dijuluki sebagai pembunuh berantai paling produktif dengan setidaknya 180-an korban wanita pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Lonnie David Franklin lahir pada tahun 30 Agustus 1952 dan tumbuh di South Central Los Angeles. Di sana terkenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi karena banyaknya gangster yang berada di sana. Lonnie adalah seorang pria yang sudah menikah dan memiliki 2 anak. Dia bekerja sebagai seorang mekanik mobil di salah satu kantor polisi. Oleh teman-teman dan tetangganya, Lonnie ini dikenal sebagai seorang pria biasa yang baik, sabar, dan lucu. Sebagai warga Amerika Serikat, Lonnie pula pernah menjadi bagian dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang saat itu Amerika Serikat sedang berperang saudara melawan gerakan rakyat untuk pembebasan Angola. Pada bulan Juli 1975, Lonnie diberi pemberhentian tidak hormat dari Angkatan Darat Amerika Serikat atas kasus pemerkosaan massal terhadap seorang gadis berusia 17 tahun di Stuttgart, Jerman Barat pada bulan April 1974. Lonnie dan 2 prajurit lainnya ditempatkan di Stuttgart tiba-tiba berhenti dan menanyakan arah kepada seorang gadis remaja. Dia kemudian menawari tumpangan pulang kepada gadis remaja ini. Karena mereka adalah tentara, tentu saja remaja ini merasa aman dan menerima tawaran tumpangan yang diberikan Lonnie dan teman-temannya. Ketika ia menerima tawaran tumpangan ini, Lonnie dan temannya menempelkan pisau di tenggorokannya dan mengancam untuk membunuh gadis ini jika dia memberontak. Kemudian mereka berkendara ke sebuah ladang dan berulang kali memperkaos serta mengambil foto-foto bugil remaja wanita ini. Untungnya gadis ini sangat pintar. Dia berpura-pura menyukai Lonnie ketika dia lalu wanita ini meminta nomor telepon Lonnie dengan alasan ingin berkencan dengan Lonnie. Sangat pintar. Kemudian si Lonnie menerima tawaran gadis itu dan memberikan nomor handphonenya kepada gadis itu. Dan inilah kenapa polisi bisa identifikasi Lonnie dan menangkapnya atas kasus pemerkosaan. Sayangnya entah bagaimana ya, entah cara dia bagaimana, sepertinya Lonnie ini punya orang dalam. Si Lonnie ini bebas, dia hanya diberikan pemberhentian tidak terhormat. Sedangkan 2 teman yang melakukan aksi dengannya itu ditangkap dan dipenjara selama mereka hidup atau dipenjara seumur hidup. Pada bulan Agustus 1985, Lonnie membunuh korban pertamanya yang diketahui bernama Debra Jackson, gadis wanita berkulit hitam berumur 29 tahun. Menurut Los Angeles Times atau berita di sana ya, Debra ini diculik, dipukuli hingga tidak bisa bergerak, kemudian lalu ditembak 3 kali di dadanya, dan jasadnya ini dibuang di sebuah gang di daerah sana.
Selama 3 tahun berikutnya, Lonnie membunuh 6 wanita lagi dengan umur sekitar 18 hingga 35 tahun. Mereka dibunuh dengan cara yang sama, yaitu diculik, dipukul, lalu ditembak di dada dan dibuang ke dalam gang, lalu ditutupi oleh sampah-sampah. Dan pistol yang digunakan ini sama, yaitu pistol senjata api kaliber. Nah, rata-rata korban Lonnie adalah seorang pecandu narkoba dan PSK. Kalau dilihat-lihat di sini, mungkin si Lonnie ini trauma dengan korban perkaos pertamanya yang dia bebaskan dan berhasil melapor polisi. Jadi ketika melakukan perkaos lagi, si Lonnie ini daripada dilaporin polisi kena kan, dia memutuskan untuk membunuh korban-korban perkaosnya. Nah, pada saat itu, polisi mengaku sangat kesulitan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai ini karena banyaknya tingkat kriminal di kota tersebut. Karena kembali lagi ya, kota ini sangat banyak gangster. Dan ternyata setelah diselidiki lagi, Lonnie ini bukan satu-satunya pembunuh berantai di South Central Los Angeles. Banyak pembunuh berantai di sana. Udah gangster, pemburu berantai. Kenapa nggak pindah semua orang-orang di sana ya? Kemudian butuh waktu puluhan tahun sebelum penegak hukum menyadari bahwa terdapat 4 sampai 5 pembunuh berantai yang berada di sana pada tahun 1980-an di lokasi yang sama ya, South Central Los Angeles, dengan korban rata-rata yang sama, yaitu wanita muda yang rata-rata juga dipukul, diculik, dan diperkaos. Karena motif yang sama, karakteristik korban yang sama, cara membunuh korban juga hampir sama. Awalnya polisi mengira ini dilakukan oleh satu orang yang sama dan menjuluki satu orang yang sama ini menjadi Southside Slayer. Bertahun-tahun kemudian, pembunuh yang teridentifikasi, yang berhasil diidentifikasi itu ada Richard Ramirez yang dijuluki sebagai Night Stalker, kemudian ada Michael Hanges, Daniel Lee Sherbert, Chester Turner, dan Ivan Hill. Banyak sekali pembunuh berantai di sana. Kemudian pada November 1988, Lonnie melakukan aksinya lagi dengan korban bernama Enietra Washington yang merupakan satu-satunya korban selamat dan berhasil melarikan diri. Kemudian pada tahun 1989, Lonnie dihukum atas 2 tuduhan pencurian, 1 tuduhan penyerangan ringan, dan 1 tuduhan pemukulan. Dia hanya menjalani hukuman untuk 1 tuduhan pencurian selama 1 tahun dan bebas. Di sini dari komen-komen beritanya dan masyarakat itu juga bingung kenapa Lonnie ini selalu bebas dan mendapatkan hukuman yang sangat ringan. Ada asumsi bahwa di sini dia punya orang dalam pengadilan dan kepolisian. Setelah dihukum penjara selama 1 tahun ini, Lonnie kemudian menghilang dan tidak melakukan pembunuhan lagi selama 13 tahun. Namun para detektif kepolisian merasa bahwa Lonnie ini tidak pernah berhenti membunuh. Cuman dituliskan bahwa dia menghilang dan tidak membunuh selama 13 tahun itu karena korban-korbannya mayatnya tidak pernah ditemukan. Jadi tidak bisa diidentifikasi lebih lanjut. Kemudian pada Maret 2002 ditemukan mayat lagi. Tubuh telanjang Putri Bertomieux, 15 tahun, ditemukan di gang Inglewood. Dia dipukul, dicekik. Tubuh Valerie berusia 35 tahun juga ditemukan di sebuah gang di mana ia juga telah diserang secara seksual dan juga dicekik.
Karena teknologi yang berkembang, polisi sudah bisa melakukan tes DNA dalam tubuh para korban. DNA yang ditemukan pada 2 tubuh korban baru ini diuji menghubungkan mereka dengan pembunuhan tahun 1980-an. Jejak air liur kering pembunuh ditemukan di daerah payudara, tapi sayangnya tidak ada kecocokan yang ditemukan saat mereka menjalankan profil DNA ini melalui basis data yang dimiliki saat itu. Kemudian ironisnya, padahal Lonnie ini sudah ditangkap lagi setelah membunuh 2 korban baru ini, dia juga ditangkap lagi karena pelanggaran, pencurikan, pemukulan, penyerangan, dan dihukum selama 3 tahun percobaan tanpa dipenjara, tanpa pengawasan. Jadi dia lolos lagi. Namun penangkapan ini terjadi sebelum adanya hukum bahwa semua pelaku kejahatan harus memasukkan data DNA-nya dalam database polisi. Jadi Lonnie ini DNA database-nya tidak ada di kepolisian. Masyarakat juga menduga Lonnie punya kenalan dan bekerja sama dengan petinggi kepolisian karena saat itu dia bekerja sebagai mekanik di salah satu stasiun kepolisian. Lonnie mengklaim bahwa 1 korban terakhir itu dibunuhnya pada tahun 2007, yaitu Genesia berumur 25 tahun yang ditemukan kepolisian dalam kantong sampah di sebuah gang. Karena adanya korban baru ini dengan total 11 korban, akhirnya kepolisian Los Angeles membentuk satuan tugas untuk menyelidiki pembunuhan terkait 1980-an sampai 2007 tersebut dengan total 11 korban. Mei 2007, kepolisian membentuk yang namanya 800 Task Force yang terdiri dari 6 detektif diawasi oleh unit perampokan pembunuhan. Setelah penyelidikan selama 4 bulan lamanya, reporter kemudian membuat berita tentang pembunuhan ini, mengkritik kinerja polisi, dan menghimbau orang-orang kalau saat ini masih ada pembunuh berantai yang berkeliaran di Southern Los Angeles. Kemudian, pada awal September 2008, pejabat Los Angeles mengumumkan bahwa mereka menawarkan hadiah $500.000 untuk membantu menangkap pembunuhnya. Tapi masih juga belum tertangkap Lonnie ini. Kemudian pada tanggal 1 November, kasus tersebut ditayangkan di program Fox America Most Wanted. Dan masih saja Lonnie nggak ditemukan, tidak tertangkap Lonnie ini. Setelah itu pada tanggal 25 Februari 2009, kepolisian berkata kepada pers untuk pertama kalinya mengenali kasus ini, dan pada saat itu polisi secara resmi memberi julukan Lonnie dengan julukan Grim Sleeper. Kemudian kepolisian juga merilis panggilan 911 dari tahun 1980-an. Jadi puluhan tahun yang lalu tapi belum diposting, di mana ada seorang pria yang melihat mayat dibuang oleh Lonnie, dan dia juga mendeskripsikan terperinci nomor plat mobil van yang terkait dengan gereja yang sekarang ini sudah tertutup. They dropped her off was driving a white and blue Dodge van 1PZP746. Threw her out, threw a gas tank on top of her, and the only thing you can see out is her feet.
Sampai detail ini pun, Lonnie masih belum bisa ditangkap dan ditemukan. Kayak aku terlalu dekat kamera ya. Lalu pada Maret 2009, polisi melakukan wawancara ekstensif dengan Anitra Washington, salah satu korban yang berhasil melarikan diri dari Lonnie. Washington menggambarkan Lonnie sebagai seorang pria kulit hitam berusia awal 30-an dan memiliki pakaian yang rapi, agak culun, serta menggunakan kemeja polo hitam yang dimasukkan ke dalam celana. Dia juga menggambarkan interior dan eksterior kendaraan yang digunakan oleh Lonnie. Polisi tentunya terus melakukan investigasi, dan karena DNA Lonnie tidak pernah tercatat dalam database kepolisian, jadi Lonnie ini sangat sulit diidentifikasi. Namun polisi menemukan DNA serupa milik putra Lonnie, yaitu Christopher, yang saat itu dihukum karena tuduhan senjata api pada tahun 2008. Christopher dianggap oleh polisi terlalu mudah untuk melakukan pembunuhan, karena saat pembunuhan pada tahun 1980-an, Christopher ini masih anak-anak. Tetapi polisi mencurigai kecocokan DNA kekerabatan yang membuat para polisi menyelidiki Lonnie sebagai kemungkinan pelaku. Nah, di sini ada videonya nih, di mana polisi menjebak Lonnie di salah satu tempat Lonnie makan dengan berpura-pura menjadi seorang pelayan dan mengumpulkan piring, peralatan makan, gelas, dan kulit pizza hasil makan Lonnie untuk mendapatkan DNA-nya. Pada tanggal 7 Juli 2010, Lonnie akhirnya ditahan. Kantor Kejaksaan Distrik Los Angeles mendakwanya dengan 10 tuduhan pembunuhan, 1 tuduhan percobaan pembunuhan, dan tuduhan keadaan khusus atas beberapa pembunuhan. Desember 2010, kepolisian merilis 180 foto wanita yang diberikan nomor urut per wanitanya yang ditemukan di rumah Lonnie, dan diduga semuanya itu adalah korban-korban Lonnie. Baik banget. Secara keseluruhan, penyidik menemukan lebih dari 1.000 foto dan beberapa ratus jam video di rumahnya mengenai korban-korban ini. Gambar tersebut sebagian besar memperlihatkan wanita kulit hitam dari beberapa rentang usia, dari remaja hingga setengah baya atau lebih tua, dan seringkali telanjang atau diperka. Polisi yakin Lonnie mengambil banyak foto yang memperlihatkan individu yang sadar dan tidak sadar yang diambil 30 tahun yang lalu, di mana foto-foto itu dirilis ke publik dalam upaya mengidentifikasi siapa para wanita tersebut. Jadi kenapa wanita-wanita ini susah diidentifikasi? Karena sistem database pada tahun itu masih belum secanggih sekarang, dan masih banyak sekali ilegal imigran di sana yang tinggal di Amerika tanpa punya kartu identitas dan biasanya bekerja sebagai PSK.
Akhirnya detektif mengatakan mereka menghubungkan Lonnie dengan 6 pembunuhan tambahan setelah meninjau ratusan berkas kasus lama dan meminta bantuan publik untuk mengidentifikasi wanita-wanita itu. Jadi belum diidentifikasi juga. Oh, Lonnie setan. Lonnie D. Franklin akhirnya dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya pada tanggal 10 Agustus 2016 atas 10 tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan 1 tuduhan percobaan pembunuhan. Tuduhan pembunuhan 180 wanita lainnya tidak bisa dibuktikan dikarenakan identitas para wanita ini yang tidak diketahui dan tubuh korban yang tidak ditemukan. Lonnie kemudian ditemukan tidak sadarkan diri di sel tunggalnya pada tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 7.20 malam. Ambulans sudah dipanggil dan bantuan medis sudah diberikan, tapi Lonnie dinyatakan meninggal pada pukul 7.43 malam 28 Maret 2020. Setelah diotopsi, tidak ada tanda-tanda trauma. Kemudian akhirnya dinyatakan Lonnie ini meninggal pada umur 67 tahun karena sebab alamiah dengan pernyataan yang menyebutkan tidak ada tanda-tanda trauma pada tubuhnya. Jadi di sini ada YouTube yang namanya FD Crime membuat dokumentari tentang pembunuhan Grim Sleeper. Kalau kalian mau lihat ya, di sini aku taruh di sini channelnya. Dokumentasi ini banyak orang yang berasumsi bahwa sebenarnya Lonnie ini tidak bekerja sendirian dan sebenarnya teman-teman dan tetangganya ini kemungkinan besar tahu tentang apa yang terjadi dengan 180 wanita-wanita ini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang melihat foto dan video, tapi tidak ada satupun dari mereka yang melaporkan Lonnie ke polisi. Mungkin karena mereka kaki tangannya atau gimana, nggak tahu. Okay, now this right here, we be comparing it just like this. He could never beat that. He like, bam. Look, oh my goodness. Bam. Oh, Lonnie setan. Nah, selama membaca dan menganalisis kasus ini, rasanya jengkel dan sedih sekali. Karena pelakunya meninggal tanpa rasa sakit, meninggalnya karena usia. Dan masih banyak sekali korban-korban wanita yang identitasnya tidak diketahui. Mayatnya juga tidak ditemukan, tapi ada bukti foto serta video mereka ditelanjangi. Jadi ini salah satu kasus yang paling besar di Amerika Serikat. Dan sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada para korban, dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh korban diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan ini. Dan semoga para korban diberi tempat terbaik di sisi Tuhan. Oke, terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video pertama saya. Terima kasih sudah menontonnya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf sekali jika ada salah kata dan perbuatan. Dah.